Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijah wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma nawwir qulubana fi dzikrillah, la ilaha illallah, nas'aluhu subhanahu wa ta'ala ayyadana wa habbatana indal mautana fin nabi kalimatin syahadatan alim nabi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul kitabul karim. Telah berkata salah seorang ulama Allah yang bernama Al-Fakihani dengan kata beliau yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang melazimi daripada zikir la ilaha illallah ketika dia keluar rumah atau memasuki rumah, maka bisa menghilangkan daripada kesusahan dan kemiskinan ilmu. Telah diriwayatkan bahwa siapa menyatakan la ilaha illallah, dihapuskanlah baginya 4.000 dosa besar. Maka mereka berkata, ya Rasulullah, bagaimana jika ia tidak melakukan dosa besar? Lalu Nabi kita menjawab, diampunilah dosa-dosanya, keluarganya, dan dosa tetangganya. Hebatnya lah zikir. Makanya banyak aja orang yang artinya di kampung itu majelis zikir dan salawat, banyak orang yang kadang-kadang tujuh, banyak orang yang sangit. Ayo, padahal sebenarnya di majelis itu membawakan rahmat dan berkah kepada tetangga, bahkan tetangga pun diampuni dosanya. Nah, tapi kenapa kadang-kadang diberikan artinya ampunan dosa, malah ini melakukan dosa? Banyak kan kelak. Makanya jangannya ibaratnya buah itu, yang melihat itu adalah orang jauh, bukan orang parah. Kan ibaratnya pohon itu tinggi, buahnya itu tinggi, sampai-sampai orang di bawahnya kadang melihat bahwa itu ada buah. Jadi sesuai aja orang jauh nang melihat, jadi orang jauh nang memetiknya. Nah, kemudian baginda Rasul telah bersabda kembali, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata maratin ja'a yaumal qiyamah wajhu kal kamar lailatul badar. Yang artinya, barang siapa menyatakan setiap hari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 100 kali, maka ia akan datang pada hari kiamat seperti wajahnya seperti bulan purnama. Hebatnya zikir ya. Bukan salawat aja tapi zikir. Nah, kadang-kadang orang baca salawat bujur, baca zikir bujur juga. Kalau orang ma'rifat, orang tasawuf, zikir ke salawat sama. Kalau nya zikir memuji Allah Subhanahu wa taala, kalau membaca salawat memuji Muhammad, bila memuji Muhammad tak puji Allah taala. Kebanyakannya orang enggan kadang mau berzikir, cuma banyak salawat. Kalau kita sistemnya banyak berzikir, tapi di dalamnya disambut dengan Muhammad Rasulullah. Kayak ini caranya. La ilaha illallah, batinnya Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bila nyanyinya cepat mengatakan la ilaha illallah, cepat jadi sambutnya.
Jangannya ibarat bahasa kasarnya tuh, ibaratnya kita bahira di jamban, kalau bahira di sungai, lalu datang lundu marah putakan. Makin cepat karena la ilaha illallah cepat Muhammad. La ilaha illallah cepat. Bilanya lambat juga la ilaha illallah sambutnya Muhammad Rasulullah. Bilanya cepat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya kalau orang marifat ini lah zikir terus dengan salawat. Ini jar ada jawab pendapat. Kalau mengata zikir itu jar kan disebut salawat. Kalau orang mengata salawat tak buat Allah Ta'ala kalau zikir Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bujur. Tapi kalau orang marifat walaupun dia berzikir tak buat Muhammad. Kenapa? Karena yang mengata zikir lain itu dasar si Muhammad. Tak buat kada. Orang kada marifat benar kada tak buat. Orang berzikir la ilaha illallah itu jar kada tak buat Muhammad. Andika nang kada tak buat Muhammad. Nah, tu nang mengata la ilaha illallah itu siapa dulu? Roh kada. Tidak akan bisa seseorang mengatakan la ilaha illallah tanpa roh. Roh itu siapa? Orang marifat menyatakan roh itu Muhammad. Karena anak Abul Arwah wa Adamu Abu Bakar. Aku bapaknya roh Muhammad. Dan Adam bapaknya batang tubuh. Anak Abul Arwah wa Adamu Abu Basar. Aku bapaknya roh. Nah, Muhammad. Adam bapaknya batang tubuh. Berarti roh kita siapa? Hakikatnya Muhammad. Nah, itu yang mengata zikir la ilaha illallah tabuat kada. Biar artinya ini banyak membaca salawat, tapi kada tahu nang mengata salawat itu siapa. Biar banyak ini mengata zikir la ilaha illallah, yang mengata zikir itu kada tahu. Biar sedikit membaca salawat, tapi tahu nang membaca salawat itu orangnya diri nang hidup, bro, itu Muhammad. Biar sedikitnya mengatakan zikir la ilaha illallah, tapi tahu nama mengatakan zikir la ilaha illallah itu adalah roh. Itu sifat Allah nang bangaran Muhammad. Gim kada. Nah ini. Jadi jangan sembarangan umpamanya kalwai. Bila berzikir tu zikir kada tabut Allah Taala, kada tabut jar Muhammad. Lah, Allah Taala aja tabut nih. Bila membaca salawat dia tabut Allah Taala Muhammad. Oh, ini bukan sembarang zikir ini. Nang berzikirnya siapa? Mun andika nang berzikirnya tai kada tabut Muhammad. Tapi mun roh nang berzikir, roh itu Muhammad. Ini pemahamannya. Ini pemahaman orang tasawuf. Makanya fikih itu harus belajar tauhid, harus belajar tasawuf supaya artinya sama amal itu. Yang penting maminan duit nang membaca itu siapa? Umpamanya contoh, biar membaca salawat sampai 1000. Contoh, ulun sekali ya. Pian kada tahu nang membaca salawat itu siapa? Pian marsapian, maka pian mati. Allah tata hidup pian mati, maka kawal pian membaca salawat. Ada ulun satu kali aja Allah marsala Sayyidina Muhammad, tapi nang membaca salawat itu roh nang hidup. Nah, berarti pada hakikatnya amal apapun bagus. Biar sebiji bismillahirrahmanirrahim, tapi tahu nang membaca siapa. Nah, sama. Biarinya banyak salat sunat qabliyah badiyah, tapi kada tahu siapa yang salat. Inya kada tahu nang salat siapa, dapatnya surah Al-Maun ayat 4 dan ayat 5. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatim sahun. Celaka bagi kamu mereka kamu di mereka. Celaka bagi mereka yang salat lalai lupa lawan Tuhan. Nah, beruntung orang yang salat, orang yang khusyuk. Khusyuk itu artinya kada ada ingatan kamu, ingatan Allah. Nah ini kamu kada ada bisi ingatan tu Allah. Makanya as-salatu li dzikri. Aqimis salata li dzikri. Aqimis salata li dzikri. Dirikan yang salat untuk mengingat aku. Kalau orang syariat, kita mengingat Allah, bujur. Itu syariat. Tapi kita la haula wala, tidak
ada daya dan upaya kita benda mayat jasmani, kita ini mati, kau akan mengingat Allah. Tidak bisa. Yang benar itu adalah Allah yang mengingat Allah. Nah itu. La ya'rifullah illallah. Tidak ada yang mengenal Allah, hanya Allah. La yazkurullah illallah. Kada ada yang ingat, hanya Allah. Nah, jadi kada lagi kita mengingat Allah, Allah yang mengingat Allah. Nah di sini tadi, jadi setiap kita berzikir la ilaha illallah, disambungnya Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, disambungnya dengan spontan. Nah, pilihnya cepat lagi, bertungguan sudah Muhammadur Rasulullahnya di batin. Nah, ayo banyak aja berzikir kada Bapak. 1 kali zikir 1 kali sawat, 10 kali zikir 10 kali sawat, 1000 zikir 1000 sawat. Ayo. Nah, tabuat kada Muhammad, tabuat kada Allah Ta'ala. Bukan orang memuja salawat aja tabuat Muhammad Allah Ta'ala. Orang berzikir pun tabuat Allah Ta'ala dan Muhammad. Bilainya tembus ke batin, disambungnya la ilaha illallah, batin Muhammadur Rasulullah. Mau apa? Nah, ini orang yang marifat. Jadi kada tertinggal juga Muhammadnya. Nah, kemudian sabda baginda Rasulullah, la ilaha illallah kalami wa ana wa man qalaha dakhala hisni. Yang artinya la ilaha illallah itu kalamku ya Tuhan, dan aku adalah dia. Nah, dia itu aku. Barang siapa mengucapkan, ia pun masuk ke dalam bentengku, dan siapa memasuki bentengku, ia pun aman daripadaku. Bagaimana kita memasuki benteng Allah Ta'ala? Jangan ada pian. Pian ini nampaknya masuk kepada Allah Ta'ala, hilang pian Allah yang ada. Amun pian ada, Allah Ta'ala ada, kada masukin ke benteng. Berarti masih di luar benteng, karena pian ada, Allah Ta'ala ada. Pemahamannya ini, pian tidak ada, lenyap, panah, la maujuda bihaqillallah. Kada mau yang wujud Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aku ini wujud Allah, aku ini wujud Allah, aku ini wujud Allah. Nyatakan dan benarkan, tetapkan nyata. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yakini oleh kemudian yakin-yakinnya bahwa ini wujudullah Ta'ala. Nah, jadi yang namanya masuk ke dalam benteng kan? La ilaha illallah wa man dakhalni amin amin ajabi. Perkataan la ilaha illallah itu adalah kalamku itu kan, kada kalam ikam. Bila ikam nambah kalam, berarti ikam kada masuk dalam benteng. Inya kan artinya kalam Allah. Bila kalam Allah kada kalam pian, masuk pian sudah ke kalam Tuhan. Kalam Tuhan masuk ke dalam benteng. Bilanya masuk ke dalam benteng Allah, jelas selamat, jelas tidak ada siksaan, jelas tidak ada pertanyaan. Diri kita sudah berbuat. Kada ada pertanyaan lagi. Nah, la ilaha illallah itu bentengku. Siapa yang masuk ke dalam bentengku aman daripada ajabku. Dengar masuk ini jaka ibaratnya terpana, lebur, patak diri kita. Patak diri kita, dipatak. Nah, artinya itu ditanamkan wujud Allah. Lalu tenggelam wujud kita, hanya Allah yang ada. Sama kita lebur, berenang di dalam lautan ahadiyatullah. Berenang, tenggelam kepada lautan. Lautan aja lagi nang timbul, sedangkan diri kita tenggelam. Diri kita tenggelam, hanya wujud Allah tadi yang timbul. Jadi Allah itu kada gaib, yang gaib itu manusianya. Mun Allah Ta'ala itu gaib, berarti kada adalah. Tuhan itu kada gaib, tapi nyata. Ini kenyataannya. Kenyataannya banyak nah, Allahu Akbar kenyataannya. Kenyataannya nah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah kenyataannya. Jadi salat kenyataannya juga, kalamnya. Makanya orang berzikir itu rancak ulun menjelaskan bahwa sebelum orang berzikir, memimpin berzikir, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi cakap bahasa Banjarnya, nang bujur berzikir, nang abdal berzikir, nang utama berzikir, nang bujur berzikir nih, nang kayak nang bujurnya. Abdul ada berzikir, nang bujur berzikir itu zikir Allah Ta'ala, kada zikruka. Makanya zikrullah, bukan zikruka.
Fa'lam annahu. Nah, la ilaha illallah. La ilaha itu perkataanku, aku nama ngata. Ya kalamku ya konya huruf besar. Kalamku kada kalam ikam. Bilanya kalam ikam berarti ikam kada masuk ke dalam benteng, kada selamat. Tapi ini dalam bentengku kata Tuhan. Pagar, benteng, rumah masuk. Biar ada musuh penjahat kada mau masuk. Sama kita masuk ke dalam alam barzah. Masuk kita meninggal dunia. Dengarin kita sudah masuk ke dalam benteng Allah Ta'ala. Berarti aman. Tidak ada tanya mananya oleh munkar nangkir. Kenapa? Karena ini dalilnya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yas'alun. Tidak ditanya apa yang diperbuat nyaknya itu Allah. Apa yang diperbuat Allah ditanya apabila kamu yang berbuat. Bila kamu yang berbuat pasti ditanya. Tapi amun Allah yang berbuat apa yang ditanya? Sakahandak hati yang fa'alul lima yurid. Ngarep sakahandak hati Allah itu kan berbuat ya Allah Ta'ala. Zikrullah. Oh, jadi Tuhan juga. Lalu kita ini disuruh menyatakan Allahu Akbar. Aku nyatakanlah diriku ini ya Tuhan sebagaimana nyataku kepada kamu. Dan makanya lu di situ kalau usah ngalih mencari bilah. Mun bilah ada pada kipas. Kalau usah ngalih mencari Allah. Allah nampak pada napas. Napas kita ini kan sabaratan berbunyi Allah. Cuma sabaratan orang yang memang banyak yang kada tahu juga bahwa ini Allah. Nah, di napasnya ada Allah. Nah, sarang bubur di perumahan batang pudak yang kami bayar. Satu wujud kita bersama seperti ombak dengan air. Ombak dengan air dua nama tapi satu wujud di dalam satu rahasia. Allah dan hamba dua nama tapi satu wujud di dalam satu rahasia. Bila ombak air, bila air kada mau, ombak lawan air itu dua kada mau. Nah, kayaknya bilanya tenang jadi air. Bila bergelombang jadi ombak. Bila tenang jadi air. Sama lawan kita. Ini bila di sini hamba bisa makan, bisa minum, sakit berobat, mengantuk guring, hamba. Bangaran Muhammad. Hamba Allah. Lalu kayaknya mengangkat takbir Allahu Akbar. Ambil ke status Muhammad Allah yang ada. Apabila salam Muhammad lagi yang ada. Nah kayak itu juga tadi ombak dengan air. Seperti es dengan airnya. Nah, di mana letaknya air? Di sumur jadi sumur. Di mana letaknya air? Di sungai jadi sungai. Di mana letaknya air? Di danau jadi danau. Di mana letaknya air? Di laut jadi laut. Di mana letaknya wujud roh Allah Ta'ala? Pada pian ngaran. Di mana letaknya wujud roh Allah Ta'ala? Padirun ulun namanya. Dalam rahasia ulun ada Allah. Dalam rahasia bin ada Allah. Satu akan. Saya kok menjadi orangnya kalah. Nah, iya nah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal datang daripada Allah roh. Kembali kepada Allah. Nah, nangaran barang datang daripada Allah. Wajib kembali kepada Allah. Selamat dunia akhirat. Ini mulai demi ini kenapa mengambil kembalikan sudah. Wajar aja permainan Allah Ta'ala jadi sutradaranya. Dijadikannya sakit disuruh berobat. Dijadikannya haus disuruh minum. Dijadikannya lapar disuruh makan. Dijadikannya sakit berobat. Ada usaha ikhtiar. Nah jadi amun artinya berpangku tangan kada mau. Seumpamanya haus ada banyu. Allah Ta'ala jujur mampi haus. Coba bang jangan meminum haus kada. Nah lapar jar ada nasi di piringan, ada nasi di piring, lapar. Jangan dimakan nasi, lapar kada. Nah berarti ada usaha ikhtiar syariat. Kalau memang hakikatnya Allah Ta'ala menganyangakan itu bujur aja. Tapi rahasia Allah Ta'ala ada pada nasi. Lalu kita usaha ikhtiar makan kenyang. Bukan banyu yang menyembuhkan haus. Bukan Allah Ta'ala juga lah. Nah kenapa? Mun Allah Ta'ala mampiakan haus jangan minum nabian sejam 2 jam kawalah. Nah makanya usaha ikhtiar ada. Disitulah rahasia zat Allah Ta'ala terkandung di dalam banyu.
Rahasia zat Allah Ta'ala terkandung di nasi. Lalu seikhtiar kita menyuap kamu untuk lalu kenyang. Perpaduan antara sifat dengan zat tidak berpisah. Sifatnya nasi, zatnya nama mengenyangkan Allah Ta'ala. Sifatnya banyu, zatnya nama mempihakan Allah Ta'ala. Nah itu. Jadi di sini kita harus menyadari bahwa hamba ini memang diadakan rasa sakit berobat. Nah kadang Allah Ta'ala saikungan. Kalau Allah Ta'ala saikungan itu makamnya di atas kun. Kada bergeringan, ya nampir Fir'aun tuh kada bergeringan kan, mati juga. Nah, lain Allah Ta'ala ada Fir'aun itu, ana rabbukumul ala tuh tak kasine, tak awak. Mengaku Tuhan tak awak. Kalau bubun para wali, Siti Jenar, anallah, ini, al-halat, anallah ibatin, itu abulung ibatin. Ujar aja kiau Syekh Hamid Abulung, kedada aja. Yang ada hanya Muhammad. Kiau lagi si Abulung dan Muhammad. Kedada, nah ada Allah Ta'ala. Kiau ketiganya si Abulung, Muhammad, Allah Ta'ala. Saja datang saikong aja. Nah, saikong lah. Sama dengan kita nah. Ngarulan punya Muhammad Sarbaini. Siapa dalam diri Muhammad Sarbaini? Roh Muhammad. Siapa di dalam roh? Jat wajibal wujud tiga lah. Nah sama. Tiga juga, tiga nama, tapi satu wujud. Riam kanan, pilain, lampu di rumah. Riam kanan, pilain, lampu di rumah. Allah Ta'ala, Muhammad, ulun. Nah, jadi satu aja. Riam kanan, pilain, lampu di satu aja. Cahaya. Nah, Allah Ta'ala, Muhammad, ulun. Mana barangnya? Hidup. Nah, satu aja hidup. Nah itu. Gimana kenampakan hidupnya nah? Dimana kenampakan cahayanya nah? Tarang ini kan berarti hidup. Nah jadi nah Muhammad Allah Ta'ala di mana sini? Nah lalu bakal lakuan. Lalu seolah-olah si Ano berjalan, si Ano makan. Padahal rahasia Allah dan Muhammad. Seolah-olah lampu nang menerangi, lampu nang di rumah. Padahal PLN dan riam kanan. Nah itu. Jadi berzikirlah kamu, tembuskan ke dalam batin Muhammad Rasulullah. Jadi bilanya la ilaha illallah, nah, sambung la ilaha illallah. Karena nang Muhammad Rasulullahnya itu nama mengata. Jangannya kada Muhammad kada kawan la ilaha kada kawan. Jadi jangannya ibadah itu nih orangnya nah, ini orangnya lah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha Muhammad Rasulullah. Jadi sekali berzikir, sekali salawat. Jadi keliru orang ada yang memadahkan lah. Bilanya membaca zikir nih artinya menyebut Allah Ta'ala aja. Bilanya membaca salawat tersebut Allah Ta'ala dan Muhammad. Bujur aja karena kada tahu ilmunya. Mau sudah tahu ilmunya, berzikir banyak-banyak, terbaca salawat. Nah, makanya zikir ini mendekatkan arti kepada Allah. Karena artinya tidak ada jalan yang terdekat untuk mencapai makam marifat kepada Allah selain daripada zikrullah. Tapi pulang yang namanya zikir ini mengandung nafi dan isbat. Nafi tiada, isbat nyata. Bilanya kita kada kau meniadakan diri kita, kada kawa kita lempur diri kita, tiada wujud kita, nyatakan wujud Allah. Nah, berarti kita berzikir ini menyatakan Tuhan benar lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ujar Tuhan, aku nyata, aku nyata, aku nyata. Ikam tidak ada, ikam tidak ada. Nah, jadi orang yang berzikir itu menyatakan adanya Allah. Bukan artinya menjikiri keluar daripada diri. Makanya ujar Syekh Hamid Abulung, biar sama laman suntuk ini berzikir. Pada tahu hakikat dan makna berzikir, maka sia-sia. Ada kita tadi sekali berzikir. Ada tadi kan beribu-ribu zikir. Tapi kita tahu nang mana dizikirkan. Ada kita sekali berzikir tapi tahu orangnya sini. Jadi pada hakikatnya Tuhan memuji Tuhan. Wallahu alam. Al-Fatihah.